Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini bersama dengan gereja sejagat kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul, dua tokoh besar dalam Perjanjian Baru. Petrus adalah rasul yang menjadi yang tertua dari semua murid. Dalam jatuh dan bangun sebagai manusia biasa, dalam kesederhanaannya, dia sadar bahwa dia dicintai oleh Tuhan Yesus. Yesus mau menggunakan kelemahannya untuk mewartakan tentang kuat kuasa Tuhan dalam dirinya. Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang pada awal mulanya adalah orang yang anti Kristus, kemudian ditangkap oleh Yesus sendiri, menjadi rasul besar, sehingga menjadi pewarta, dipakai oleh Tuhan, justru karena pertobatan. Pada hari ini, kita juga mendoakan para saudara dan saudari yang merayakan hari ulang tahun baptisan. Ibu Gracia Luciani Silviano, Paulus Herman Saputra, Patricia Meselina Lucianus, Verena Yuyun Yuliati, Feti Fatima Regina, Marcelina Mariska Halim, Silvia, Christina Winda Novianti, dan Bartolomeus Rudi Gunawan yang pada hari ini tepat 18 tahun dibaptis dalam gereja Katolik. Mari kita mempersembahkan diri kita masing-masing, terutama saudari-saudari kita, Bapak dan Ibu yang kita doakan pada kesempatan ini. Semoga mereka menjadi Petrus dan Paulus zaman ini, yang selalu membagi diri, membagi waktu dan perhatian bagi pelayanan untuk kerajaan Allah. Kita sesali dosa dan kesalahan kita, supaya perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul ini membawa rahmat yang berguna bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, dasar iman kami, inilah hari yang Kau anugerahkan kepada kami. Hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Paulus. Hari suci penuh sukacita bagi seluruh gereja. Kami mohon semoga umat-Mu senantiasa patuh setia menaati ajaran para rasul dan memiliki semangat kerukunan mereka. Sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
"Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sangat istimewa pada hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan kisah tentang percakapan para murid dengan Yesus. Mula-mula Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka. Ini percakapan yang baik, karena Yesus mulai mengantar mereka untuk menjawab secara benar apa yang menjadi tujuan dari pertanyaannya. Mulai dari kata orang, suatu pengetahuan yang sifatnya masih umum, kata orang. Maka para murid menjawab, menurut kata orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, atau Yesus adalah Elia, atau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Menurut kata orang sesungguhnya mau menandaskan tentang kualitas iman. Kalau orang mendasarkan imannya pada kata orang atau pada pengalaman orang lain, maka kualitas iman itu tidak kuat, tidak mendasar. Karena bisa saja apa yang dikatakan oleh orang dan apa yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan keyakinan iman yang harusnya bersifat pribadi. Menurut kata orang yang kemudian diimani dan kemudian ditunjukkan dalam perilaku, bisa membuat seseorang yang percaya pada kata orang itu tersesat, atau dia akan bergantung pada iman orang lain. Contoh yang paling ekstrim, kalau orang menggantungkan diri pada kata orang, maka dia akan bisa tersesat, bisa tertipu, dan dia juga akan bergantung pada iman orang itu yang mengatakan tentang Yesus. Maka imannya juga fluktuatif. Kalau orang itu kurang bersembahyang, kurang misa, kurang menghayati, kurang memberi diri, memberi waktu kepada orang lain, maka dia akan berpatokan pada orang itu. Maka orang itu tidak lagi akan memberi contoh yang baik baginya, dan dia tidak akan pernah sampai kepada iman kepada Yesus. Dia bergantung pada kata orang. Sesungguhnya kata orang, pengalaman orang itu adalah berbeda-beda. Karena jawaban itu, maka Yesus kemudian mengajukan pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan yang didasarkan pada pemikiran bahwa iman mesti tumbuh dari keyakinan pribadi dan pengalaman pribadi. Karena itu, Yesus mengawali pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, siapakah Anak Manusia itu? Siapakah aku ini? Lalu
disebutkan dalam Injil, Petrus sebenarnya bukan Petrus sebagai pribadi, tetapi Petrus adalah wakil dari seluruh komunitas para rasul. Iman Petrus merupakan iman jawaban yang diberikan oleh Tuhan sendiri, agar semua murid mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan atas jawaban itu, maka Petrus kemudian menjadi pemimpin gereja perdana. Gereja perdana didasari oleh iman Petrus. Yesus adalah Mesias. Maka di sini karena Petrus adalah pemimpin gereja perdana dan pemimpin gereja universal, maka sebenarnya pengakuan iman Petrus adalah juga pengakuan iman kita secara pribadi. Dan pertanyaan Yesus dan jawaban Petrus sesungguhnya menandaskan hal yang penting, bahwa iman harus didasarkan atas keyakinan pribadi. Yang kedua, iman itu merupakan sebuah pengalaman personal pribadi. Kalau iman itu merupakan keyakinan pribadi dan kemudian pengalaman pribadi, maka Yesus itu menjadi pribadi yang harus diakrabi, dialami nyata dalam hidup sehari-hari. Yesus tidak hanya mendengarkan, tetapi Yesus harus diajak untuk berbicara. Kita tidak datang ke gereja hanya untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus, tetapi juga kita harus mengimani bahwa pada saat itu kita harus mendengarkan Yesus. Karena Yesus adalah seorang pribadi yang harus dialami. Karena harus dialami, maka dia perlu mendengarkan keluhan, ratapan tangis kita, tetapi juga kita juga perlu mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu iman bersifat pribadi, mempribadi dalam hidup nyata kita. Yesus itu bukan sebuah wujud yang hanya dipasang sebagai pribadi yang tidak memiliki mata, yang tidak memiliki telinga, tetapi dia adalah manusia dan Allah. Ketika kita mempribadikan iman kita itu dan mempersonalisasikan iman kita kepada Yesus, maka Yesus itu nampak sebagai orang yang nyata hidup dalam diri kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, dalam perayaan Hari Raya Petrus dan Paulus ini, kita ingat akan dua tokoh besar ini. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengimani Yesus. Paulus adalah orang yang sebenarnya pada awal masa gereja perdana adalah pengkhianat yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen awali. Tetapi kemudian oleh pengalaman dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus yang dulu disebut Saulus ditangkap oleh Yesus. Dia mengalami Yesus sebagai orang pribadi yang penuh kuasa, yang mengubah hidupnya dari pengkhianat menjadi pewarta, menjadi penyaksi tentang kerajaan, kebesaran, dan kemahakuasaan Allah. Dan Paulus menjadi tokoh hebat yang menjalankan dan mewartakan misi ke seluruh dunia. Paulus adalah pelindung misi. Dia mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Yesus yang dulu dia benci. Tetapi kemudian
dia sayangi karena mengalami secara pribadi, mengalami siapakah Yesus itu. Dalam penglihatan, dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat dan merasakan kemahakuasaan Allah. Imannya bertumbuh dalam perjalanannya menuju ke Damsyik dalam suatu tujuan untuk mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini sungguh nyata, mestinya harus kita hubungkan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, dalam aktivitas kita, ada perjalanan yang mestinya kita tempatkan sebagai perjalanan menuju ke Damsyik. Perjalanan yang membuat kita lari dari Kristus, bahkan anti Kristus. Tetapi ingatlah para saudara, justru di dalam pengalaman itu, kalau kita melihat secara iman, Allah tetap bekerja dan menunjukkan kuasanya. Di Damsyik, Saulus mengalami penglihatan, diubah menjadi orang yang mencintai Kristus. Maka kita semua di dalam sejarah, dalam pengalaman hidup nyata, barangkali perjalanan itu adalah perjalanan menuju ke Damsyik, tetapi ingatlah Allah tetap bekerja. Allah tetap membisikkan itu dalam telinga kita. Allah tetap memanggil kita untuk menyayanginya, untuk mencintai pekerjaan-pekerjaan yang pada awal kita dibaptis, kita diberikan kepercayaan untuk mencintainya, menjadi manusia yang menyayanginya, yang mewartakan, diberi tugas sebagai imam raja. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi Paulus dalam hidup kita, dalam perjalanan ke Damsyik, dan dalam seluruh perjuangan dalam mengatasi kelemahan dan keraguan manusiawi kita. Semoga pada hari ini kita dikuatkan, kita diteguhkan supaya menjadi Paulus, Rasul Petrus yang hidup nyata, yang mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan nyata setiap hari dan memuliakan Tuhan dalam seluruh pekerjaan dan tugas-tugas kita. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, gereja persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya. Bagi gereja Kristus, semoga Bapa membimbing kita agar dengan merayakan dan menghormati Rasul Petrus dan Paulus, umat merasa semakin sehati sejiwa sebagaimana gereja muda. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi Sri Paulus, para uskup dan para imam, agar mereka sanggup menunaikan tugas sebagai gembala dan mendorong umat dengan semangat pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mendampingi dan menambahkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi saudara-saudari kita yang pada hari ini mengucap syukur atas rahmat baptisan Ibu Gracia Luciani Silviano, Bapak Paulus Herman Saputra, Patricia Meselina Lucianus, Verena Yuyun Yuliati, Feti Fatima Regina, Marcelina Mariska Halim, Silvia, Kristina Winda Novianti, dan Bartolomeus Rudi Gunawan. Semoga mereka semua menjadi Santo Petrus dan Paulus zaman kini, yang memberi diri, memberi waktu dan seluruh hidup mereka bagi pelayanan dan kerajaan Allah. Semoga iman mereka ditumbuh kembangkan melalui pelayanan dan kebaktian mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, kabulkan doa permohonan kami yang merupakan ungkapan cita-cita kami. Kami mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu berdasarkan janji Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terlanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan pada-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, bersama para rasul kami berdoa dan mempersembahkan roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya persembahan kami dengan kurban putra-Mu terkasih, sehingga perayaan dan pengabdian kami mewujudkan satu kurban yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang.
Oleh karena itu sekarang dan selalu bersama seluruh laskar malaikat kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edwardus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Juga kami berdoa bagi para saudara-saudari kami yang pada hari ini merayakan syukur atas ulang tahun baptisan yang ke-18. Semoga Tuhan memberikan rahmat yang mereka butuhkan, kesetiaan dalam hidup, dan pelayanan bagi gereja. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati kehidupan umat-Mu dalam gereja purba, bertekun dalam perayaan Ekaristi, berpegang teguh pada ajaran para rasul, dan sehati sejiwa teguh dalam cinta kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan, terutama saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun baptisan yang ke-18, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ku mau menyanyi, ku menyanyi bagi Tuhan. Ku mau bersyukur, ku bersyukur bagi Allahku. Karena kasih-Nya kepadaku, karena cintanya untukku. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, Kau sahabatku, Kau sobatku. Ku menyanyi bagi Dia, ku bersyukur karena Dia. Yesus, Kau sahabatku, Kau sobatku.